Kesalahan pemahaman yang terjadi di para pemula yang membuat kadang-kadang rancu. Yang saya kasih contoh ya, jemur itu naikin birahi apa naikin emosi? Kembali lagi dengan saya Aris Excellent Bird. Apa kabar smart people? Apa kabar orang-orang pintar? Hari ini saya mendapat inspirasi lagi ketika saya ngobrol dengan salah satu sahabat saya, yaitu Agus Aja, salah satu yang punya channel Agus Aja. Kita ngobrol santai tadi kebetulan, dan ini menjadikan saya menginspirasi saya untuk membukakan sesuatu untuk teman-teman. Jadi intinya gini teman-teman, kesalahan pemahaman yang terjadi di para pemula yang membuat kadang-kadang rancu. Yang saya kasih contoh ya, jemur itu naikin birahi apa naikin emosi, ya kan? Banyak orang yang bilang bertentangan, ada yang bilang naikin birahi, ada yang bilang naikin emosi. Saya sudah bahas sebenarnya ini di selipan-selipan vlog saya di yang belakang-belakang, cuman mungkin nggak begitu terlihat detail karena hanya untuk sisipan. Ini saya akan bahas khusus di sini. Kalau yang namanya jemur naikin birahi itu jemur pagi hari. Kenapa? Karena di situ ada kandungan yang menaikkan hormon testosteron dari sinar matahari. Ya toh, jam 7, kalau bisa lihat teman-teman cari di Google tentang sinar matahari terbaik itu jam berapa. Setauku itu jam berapa ya waktu jam 7 sampai jam 9 setauku itu sinar matahari terbaik. Itu untuk naikin birahi, untuk kesehatan, dan untuk yang lain-lain. Lah, kok ada yang bilang juga jemur naikin emosi. Lah, sebenarnya jemur yang naikin emosi itu jemur ketika kita jemurnya itu jam 12 yang up. Saya sudah bahas ini sebenarnya, sudah bahas. Kenapa kok jam 12 up? Satu, sinar mataharinya itu tidak mengandung efek baik ke tubuh sebenarnya. Tapi dia ada faktor satu, yaitu yang membuat burung itu tidak nyaman, menjadi panas karena sinar matahari siang itu panas. Ini khususnya untuk di daerah panas ya teman-teman. Untuk di daerah dingin mungkin cenderung naikin birahi karena tingkat panasnya beda. Nah, untuk burung-burung konslet yang sudah levelnya sudah konslet, dijemur akan memperdalam konsletnya. Tapi untuk burung-burung bahan yang istilahnya burung-burung itu masih bahan yang belum gacor, itu akan menaikkan kegacorannya. Nah, padahal saya membagikan teori bahwa birahi tinggi harus seimbang dengan emosi. Nah, ketika teman-teman punya burung yang sudah akut lah istilahnya misalnya, itu kan berarti birahinya sudah tinggi banget ya. Aku tuh levelnya 10 kalau kemarin kalau nggak salah, 11 malah. Jadi harus dinaikkan emosinya, tapi dengan cara jemur siang. Lah, ini yang bisa terjadi salah pemahaman. Bukan berarti dengan jemur siang naik emosinya benar, tapi tetap ada faktor birahi juga walaupun sedikit. Jadi tidak membuat burung ini menjadi semakin benar tapi semakin akut. Kita bisa pilih caranya untuk tidak melakukan penjemuran. Naikin emosi itu kan nggak cuman dari penjemuran, mungkin dari sistem di single ya kan. Tapi kalau untuk burung konslet yang sudah ngunci nggak saya sarankan, karena itu nanti akan larinya ke vector. Naik emosinya tapi larinya ke vector, atau dengan cara yang lain lah, intinya yang membuat burung ini turun birahinya atau naik emosinya kan seperti itu. Tapi sebenarnya burung-burung ngunci itu beda sama burung-burung bahan. Jadi perlakuannya, burung-burung ngunci itu burung yang birahinya sudah ngunci, makanya disebut ngunci, walaupun dia tidak dijemur terlalu over, bahkan tidak dijemur kayak nuklir itu udah 3 hari sekali jemurnya. Bahkan mungkin kalau seminggu gak dijemur pun saya pernah ngalami tetap aja ngunci gitu. Beda sama burung bahan. Burung bahan ketika
dia memang butuh asupan jemur. Saya bilang yang memang butuh asupan jemur loh ya. Ada yang bilang nanti Om, ada burung yang nggak perlu jemur. Ya ada, beberapa ada yang memang kadar birahinya atau libidonya juga cukup tinggi kayak gitu kan. Nah, ada burung yang tidak butuh dijemur. Tapi kalau untuk burung-burung yang sudah konslet, ketika semakin sering dijemur, dia akan semakin cepat akut, semakin dalam konsletnya. Karena seperti saya bilang bahwa perlakuan bahan dobelan maupun yang sudah konslet, 3 hal ini itu beda-beda perawatan sudahan. Yang mungkin bahan mentah masih pakai jemurnya agak kenceng, pakainya agak tinggi. Kalau nanti dobelan mungkin sudah berkurang. Bahkan mungkin ada dobelan yang harus dikencengin jemurnya supaya dia ngedobelnya tambah kuat. Atau nanti burung yang sudah konslet ngunci. Kalau konslet ngunci birahinya di situ. Untuk turun susah, dia cenderung naik. Apalagi kalau perawatannya seperti perawatan bahan. Makanya antara bahan sama burung yang sudah konslet ngunci tidak boleh disamakan perawatannya. Risiko terjadi kesalahan, risiko terjadi burung ini tambah akut itu banyak. Makanya banyak sekali burung muncul baru 3 bulan sudah lagunya berubah minor sekali, bahkan berubah akut sampai lip sync. Kenapa? Karena memang caranya perawatan tidak dilakukan perubahan. Tapi ini saya tidak akan membagikan untuk benerin akut. Saya sebenarnya bisa. Saya sudah berapa kali. Nanti saya tunjukkan di video burung. Ada burung yang tadinya dengan nada yang sudah minor banget. Ketika kita mempunyai pemahaman, kita dapat merubah burung ini menjadi nadanya kembali mundur. Walaupun istilahnya butuh proses yang cukup lama. Sama aja misalnya burung akut nih, nggarapnya aja setahun dia kan, dari proses masih vektor sampai ke konslet. Masa untuk balikin lagi supaya dia istilahnya konslet nadanya bagus, dia butuh proses yang istilahnya cepat kan nggak mungkin gitu loh. Nah, saya belajar cukup lama karena posisi waktu itu kebetulan saya punya pengalaman kayak marijuana yang 3 bulan saya proses kembali lagi normal. Dia kalau kena angin mangap, nadanya juga tambah parah. Terus ngedolnya akhirnya seperti burung akut kalau kena angin mangap lah gitu ya. Jadi perawatannya juga memang harus dibedakan antara burung yang sudah burung yang masih bahan dobelan maupun yang sudah konslet kayak gitu teman-teman. Nah, terus yang kedua masalah mandi. Mandi itu naikin birahi apa nurunin birahi? Ini menurut pengamatan saya teman-teman ya. Orang bisa salah paham. Setauku yang namanya dingin atau istilahnya dingin itu air mandi itu cenderung nurunin birahi. Tapi kalau ngangininya di luar, setelah mandi ngangininya di luar, ngeringkannya di luar, wah ini wifi-nya lupa lagi dimatikan teman-teman, maaf. Ngangininya di luar ya terjadi burung itu akan menjadi malah birahinya naik. Jadi mandi pun ada 2 fungsi, yaitu nurunin birahi sama naikin birahi. Tapi kalau nuruninnya setelah mandiin ngangininya dalam ruangan, mungkin dia turun birahinya. Tapi kalau habis mandi ditaruh di luar, kena angin luar, atau mungkin apa istilahnya disentor pakai kipas angin biar cepat kering, itu malah naik birahinya. Jadi teman-teman harus bisa bedain ya. Nanti kita akan bahas masalah angin naikin birahi. Tapi yang jelas mandi itu bisa juga 2 fungsi. Jadi teman-teman harus paham. Kadang kenapa sih beda perawatan? Mungkin kayak yang di luar sana kayak tempatnya Om Adi PRC pakai sistem nggak mandi, mandinya kalau burung sudah jadi. Atau yang di tempatnya Cingkuhar pakai sistem mandi jumper. Mandi jumper pun Om Kuhar nggak pernah namanya nganginin burung di luar di dalam ruangan. Rata-rata setelah mandi dia ditaruh di luar ruangan, bahkan tanpa atap. Ini ada sistemnya sendiri. Nanti aku akan bahas di vlog lanjutan. Jadi intinya ketika kita itu tidak mempunyai pemahaman terhadap burung, ya kan, yang terjadi ketika ngerubah burung aja susah. Saya sering bilang, burung udah lagu nadanya seperti tikus kejepit aja bisa dirubah lagi menjadi nada vektor. Tidak dengan menyinggol burung. Kalau menyinggol burung mesti keluarnya vektor. Kan biasanya orang, wah itu paling disinggol jadi nadanya keluar vektor. Enggak, tidak dengan disinggol. Gimana caranya? Dengan kondisi double, ketika dicabut burung ini nadanya kembali vektor. Dan bahkan bisa tampil vektor dalam kondisi konslet.
Ini yang mungkin teman-teman nggak tahu ya. Jadi jantan itu pun, yang jantan konslet itu sebenarnya bisa diset vektor. Bisa vektor. Nih aku nanti kasih contoh di videonya, nih ada videonya ini. Jadi kalau teman-teman paham masalah settingan burung semi, burung konslet maupun burung konslet itu sebenarnya bisa disetting vektor, bisa disetting seperti vektor gacor. Asal syaratnya pakai settingan, nggak kalau burung konslet kan enaknya nggak begitu terlalu bebannya setting karena dia sudah ngunci sendiri. Tapi kalau burung yang sistem vektor ini beda banget, kita mesti nyeting burung ini mencapai titik itu. Gitu ya teman-teman. Jadi saya cuma membagikan itu aja sih, sebenarnya simple, gara-gara hari ini tuh membahas tentang masalah jemur itu buat burung tambah akut apa enggak. Kalau dijemur burung pasti tambah akut. Nggak percaya bahkan bahan-bahan mentah yang istilahnya terlalu over jemur atau pakainya ugal-ugalan, mereka tiba-tiba mangap dulu sendiri atau melet sendiri. Mungkin ini beberapa teman yang apalagi pakai tetes segala macam, itu beberapa teman yang ngalami mesti akan mengalami hal yang sama. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman. Mohon maaf saya orangnya seperti ini, kadang mungkin ngomongnya nerocos semaunya sendiri, jadi saya mohon maaf, bukan bermaksud saya sok-sokan atau sok pinter, tapi dasarnya pengalaman yang saya alami. Saya akan coba ngomong lebih santai lagi besok lain waktu ya. Terus ada lagi satu hal, teman-teman yang chat di WA, saya lagi cari solusi gimana caranya supaya chat WA ini bisa terbalas semua. Kalau dengan admin kadang nggak bisa. Terus saya juga untuk teman-teman yang chat di vlog juga mohon maaf, nanti saya akan coba buatkan vlog jawabin pertanyaan yang di vlog. Jadi mendingan teman-teman nanti kalau mau tanya di vlog aja ya. Kalau di WA agak susah, nanti akan saya jawab dengan vlog. Soalnya kalau saya jawab satu-satu, pertanyaan saya WA-nya nggak dijawab, akan lama sekali. Kadang keluar video saya mesti download, istilahnya ngeklik videonya supaya terdownload, dan saya harus lihat dulu burungnya seperti apa, terus nanti saya harus jawab. Dan ketika saya jawab malah ada pertanyaan kembali muncul, jadi akan panjang. Segitu dulu teman-teman, intinya maju terus, jangan menyerah, semangat terus ya. Semoga konslet tambah banyak. Salam minor, masuk akal.